yang lebih utamanya kita akan mendeklarasikan keluarga besar supir ekspresidivis Indonesia atau keluarga besar ekspresidivis Indonesia ya. Cuman lebih ke transportasinya. Jadi di sini yang saya tahu yang masuk baru 16 komunitas, 18 komunitas ya. Ada 18 komunitas yang bergabung di Yayasan Anugerah Insan Residivis. Kenapa dibikin keluarga besar ekspresidivis Indonesia? Seperti halnya kejadian-kejadian yang ada di lapangan ya. Tentunya semua tidak mengharapkan hal tersebut, tapi ternyata kenyataannya di lapangan berbeda dengan keinginan kita yang kita harapkan. Tidak ada masalah, tidak ada kecelakaan, tidak ada kriminal ya kan, tidak ada permasalahan di lapangan. Namun kenyataannya di lapangan, di jalanan memang kita sering berbenturan. Nama-namanya ya di jalanan, ya kan? Pasti itu selalu ada. Meskipun kita semua tidak berharap. Nah, untuk menghalau, untuk mengantisipasi, untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan ini, tentunya kita butuh kebersamaan ya, butuh kebersamaan yang tadinya masing-masing komunitas, tapi mohon maaf di dalam komunitasnya kadang tidak bersedia, tidak siap ketika menghalau permasalahan tersebut, dan akhirnya ada di dalam satu wadah lain, yaitu yang dibentuk hari ini, yaitu keluarga besar ekspresidivis Indonesia yang lebih ke transportasi. Dan insya Allah saya beserta jajaran Yayasan Anugerah Insan Residivis siap menghalau permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Tentunya yang pernah saya share ya sama Abah Ahad, sama Wali yang sudah share. Misal satu adalah laka lantas, tapi khusus untuk laka lantas bukan artinya kita bertanggung jawab ke pematerian. Paling tidak ketika ada permasalahan, perdebatan dengan antara korban dan tersangka atau dengan keluarganya, kita sebagai mediasi, kita sebagai mediator untuk menghalau permasalahan tersebut. Ya, tentunya kalau laka lantas biasanya juga mungkin dari semua komunitas, ketika ada salah satu komunitas yang mohon maaf kena musibah, tentunya saling bantu kan. Itu sudah lumrah ya, biasa dilakukan oleh para kepala komunitas yang hadir pada siang hari ini. Saya berperasaan bangga. Tapi kadang suka ada bumbu-bumbu lain di laka lantas itu. Ya kembali ke fisik radikal ya kan. Nah, insya Allah dengan adanya Yayasan Residivis ini kita siap menghalau permasalahan tersebut. Jangankan di lapangan, di jalanan, sampai pengadilan pun kita siap. Bahkan sampai penjara pun kita siap membantu. Kita siap menghalau permasalahan tersebut. Maaf, bukan mengharapkan itu saja ya, tidak berharap. Tapi kadang dan kenyataannya memang suka terjadi yang seperti itu. Saya dengar kemarin sekarang udah 6 tahun ke belakang yang di Cipularang itu hampir 8 tahun. Dia dihukum 12 tahun gara-gara kabur kan sampai meninggal. Akhirnya sekarang ada di Cirebon, dia sudah jalanin 8 tahun. Keluarga jauh. Nah, kalau dengan yayasan terima, kita bisa komunikasi dengan lapasnya. Kita bisa bikin ke anak-anak sesama residivis ya, keluarga besar residivis. Dan paling tidak kita bisa ngurus programnya agar hukumannya tidak full melaksanakan 12 tahun. Bisa ada istilah asimilasi hukuman, ada kalau sekarang lagi COVID ada asimilasi COVID. Dia punya cita-cita, punya keinginan bikin PT Labang untuk bawahan, mereka tidak terdaftar. Belum artinya legalitasnya dulu.
Dan kalaupun memang ada PT laba untuk kawalan sama kesehatan saya tidak akan di-ACC oleh pemerintah, oleh dinas tidak akan di-ACC karena kebayang ini PT kawalan ya. Artinya kalau memang di-ACC pemerintah mengizinkan menghalalkan premanisme kan begitu. Oke lah, wajar ketika sekarang Yayasan Anugerah Insan Residivis siap menaungi di all komunitas, ya kan? Artinya di bawah pertama biji buku gawean, kedua yayasan, beda dengan ormas, beda dengan LSM, ya. Bergeraknya dari sekarang sampai akhir hayat nanti yayasan sosial. Adapun bumbu-bumbu seperti sekarang berada di atas payung hukumnya dipakai oleh komunitas, itu menjadi bukan kawalan, tapi menjadi mengadvokasi permasalahan kesehatan komunitas. Ketika misal ada diwajibkan uang kas untuk bulanan, bukan untuk saya pribadi, untuk rekan saya, anggota saya yang nantinya akan terjun ke lapangan dan mengeksekusi permasalahan tersebut. Seperti sekarang yang hadir saudara Rama dari Jepara, yang hari ada kejadian di sekitar jalur itu, dan alhamdulillah bisa dihalau oleh kami. Kita tidak berharap untuk adu bagong dengan orang tersebut. Ketika mereka yang di lapangan berbuat premanisme, kalau memang masih bisa dibicarakan, kalau memang masih bisa dibicarakan, kenapa tidak? Ngobrol, ngobrol nggak beres dan masalah. Tapi kalau mereka mau uji, boleh, boleh. Karena maaf, bukan sombong, bukan menjago. Untuk hal tersebut di saya dari sendiri sudah hal terbiasa dan berusaha untuk melupakan sebetulnya. Itu kalau kita biasa sendiri artinya kedudukan tersebut sudah, artinya saya meloncat. Ketika ada yang baru sebenarnya di sini sudah bicara, sudah ngomong soal penjara atau berkelahi atau bunuh atau apa segala macam, artinya kita mundur, bukan mereka maju. Mau ke penjara itu maju, mereka itu belum, maksudnya sudah meloncat. Artinya ketika saya ditangkap atau segala macam, kita masih belum kembali, harus mengulang lagi masa-masa lalu. Mudah-mudahan dengan adanya bergabung Yayasan Anugerah Insan Residivis, meskipun tadi harus ada mengeluarkan uang kas, iuran per bulan, catatan harus digarisbawahi. Yayasan Anugerah Insan Residivis bukan ormas, bukan LSM. Ketika rekan-rekan dan bukan kawalan, ketika rekan-rekan harus di sini ada hak dan kewajiban, dan kewajibannya yaitu uang kas disepakati nanti berapa, ya kan, kita sepakat atau tidak sepakat berapa. Ketika tidak dipakai, misalkan ada orang masa umur hidup kecilaka, misalkan orang masa umur hidupnya pernah premanisme di jalanan, syukur alhamdulillah, itu saudara kayak rasa kurang ya, kurang niatnya saudara, insya Allah kayak pahala dunia, karena ini banyak rasa tempat mencari pahala, ladang cari, jadi muar rugi. Ketika orang harus ikut Yayasan Anugerah Residivis, harus ikut anggap nyumbang, anggap sedekah, ya, dengan uang iuran tersebut, meskipun dari mereka semua sampai akhir hayatnya tidak sepakat, tidak mendapatkan satu lapangan di jalanan, kudu ridho, kudu ikhlas, itu kan sedekah yayasan. Nah, boleh ke ormas
tidak boleh berPLS ayah rasa bisa tidak merasa tidak berguna di orang tersebut, akhirnya merasa terpaksa. Bila kalau ke yayasan, menurut saya harus ikhlas ya. Karena yayasan boleh bertanya siapa saja, baik ustaz, ajaran, maka yayasan ini terutama dan khususnya yayasan ayat ini tempat mencari pahala. Jadi ketika rekan-rekan jangan merasa terpaksa ketika harus menyumbang, harus berdakwah per bulannya, dayanya dia ayat sosial. Saya yakin semua rekan-rekan yang hadir, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, saya hadir sosialnya besar. Apalagi di jalanan suka ketemu dengan yang minta-minta, yang badannya silver, ada yang pengemis, ada yang apa aja kita dikasih. Itu aku suka. Nah ini tambah lagi misalkan itu sedekah, itu menyumbang, baliknya buku ayat legalnya. Artinya jangan keberatan. Dulu itu insya Allah mudah-mudahan salah kabeh, bahkan mudah-mudahan para yang masih jalan dan sengaja siang hari bisa bersama seperti ini. Sebetulnya jelas hari ini belum siap untuk deklarasi, karena kemarin saya selalu minta data ya. Biar apa? Saya bukan tidak manusiawi kemarin, tidak mau menolong yang saya sebagai yayasan hari bukan tidak mau menolong, takut ketika saya berbuat baik juga disalahin sama komunitasnya sendiri. Takutnya nyawana, takut dibilang kolot-kolot, takut dibilang sombong, kan begitu ya. Belum tentu kebaikan dianggap diterima dengan baik. Itu. Tapi kalau sudah terkoordinir, sudah ada KTA-nya, ya masa yang punya KTA ketika tersangkut permasalahan dianggap, yang tidak punya KTA itu ada masalah sedikit ditolongan, ketika ada tersangkut itu baru kalau terhubung, ya. Artinya saya ingin meskipun yayasan ada, meskipun ilmu pengen rapi, belajar rapi, tertib, administrasi, KPA, dan di situ ada SKP Menkumhamnya, jelas ada linasnya, itu bodoh, lain perawalan hanya menjadi keluarga besar, wadah silaturahmi, dan masalah kesambung permasalahan lantas di belakang ini adalah urusan kata nama. Ini masih silaturahminya. Karena saya merasa sedikit saudara saya. Betul. Apalagi ketika dulu saya menerima stigma negatif positif. Selain orang lain, selain masyarakat, selain pemerintah daerah, selain pengurus daerah di wilayah, itu mereka dulu benci yang namanya itu mantan residivis. Karena di situ ada stigma negatif residivis. Boro-boro masyarakat umum, warga, pengurus, pemerintah daerah, dulu seorang anggota benci. Ngewa kamu boga awos, boga lanjut, boga dulur, mantan residivis. Artinya saya ini sangat dengan apa sedikit keluarga saudara. Dengan adanya sekarang ini kesempatan buat saya untuk perbanyak lagi saudara. Ayat paribahasa, dulur jadi batur, batur jadi dulur. Itu kenyataan buat saya. Betul, ketika mendapatkan masalah itu terjadi. Dulur jadi batur, batur jadi dulur. Itu yang saya pernah alami. Jadi di pertemuan hari ini ya satu
kita ingin memperbanyak tali silaturahmi. Itu. Adapun buku-buku soal tadi latar premanisme dan kriminalitas di lapangan itu hanya buku saja. Insya Allah saya beserta jajaran, saya beserta pengurus, saya beserta anggota siap melakukan hal tersebut. Dan tadi saya tekankan lagi, ketika ada iuran atau ketika ada misalnya infak sodako untuk yayasan, bukan untuk saya pribadi, untuk nanti anggota saya yang menghalau ke lapangan permasalahan tersebut. Uang itu saya nanti akan pakaikan untuk insentif anggota saya untuk menghalau di lapangan. Jadi untuk hari ini mungkin saya bilang sih untuk persiapan mengarah ke deklarasi di bulan Januari. Ketika semua dan terutama saya pribadi dan nanti panitia yang ada di sini menjadi ikut panitia di kepanitiaan deklarasi, tidak hanya di pihak saya yayasan, saya ingin dari rekan-rekan atau ketua atau sekretaris atau bendahara pengurus komunitasnya masing-masing ikut ambil menjadi panitia di deklarasi. Agar merasakan semua. Jangan sampai punya mindset wah segala sedikit, tidak mau juga begitu. Bukan tidak mampu, tapi itu kebersamaan saya. Bahwa ini acara ini di besar kecilnya tanggung jawab kita semua. Dibilang sama orang lain bagus, tanggung jawab kita semua. Dibilang sama orang lain jelek, tanggung jawab kita semua. Semua event, semua acara itu orang lain menilai selalu cek yang membutuh, cek yang goreng, cek yang mau, itu hal biasa. Hal biasa. Orang kepala kita boleh sama bulan, tapi karakter dan penilai pasti beda-beda. Itu hal biasa kok, propot. Tapi kadang kita selaku panitianya, pengikut juga acara punya kebanggaan sendiri ketika menyukseskan satu acara, apalagi acaranya besar. Di situ ada sosialnya, di situ ada silaturahminya, di situ ada kebaikan di sana. Dan yakin tidak akan sia-sia kita yang melaksanakan acara juga tidak akan sia-sia karena di situ semua kebaikan dan pahala pasti akan kita dapatkan itu. Dan nanti saya tidak ingin hanya diri saya seperti sekarang di luar sana ada liputan dari media, ya kan? Nanti pun saya ingin deklarasi, ya kan, dengan beberapa media di sana nanti dengan TV swasta juga. Agar apa? Agar Bandung, Jawa Barat, Nusantara tahu kalau di Bandung ini ada yayasan SYBIS, keluarga besar Survei Indonesia yang lebih ke transportasi, suaranya menggaung di Nusantara, di Indonesia. Agar tadi satu minimal kita mengantisipasi dengan gaul kita tadi, premanisme tidak pernah mengganggu kita. Itu yang kita harapkan. Dan sebetulnya masih banyak program atau untuk selanjutnya nanti ketika sudah terbentuk keluarga besar Indonesia, tidak hanya silaturahmi saja, tidak hanya menghalau kekerasan saja, tidak hanya menghalau kriminalitas saja, tidak hanya menghalau premanisme saja. Ada program-program yang positif saja. Tapi kalau ini hanya gambaran, bisa ikut BPJS, ya bukan kerja, bukan mengharapkan celaka atau meninggal. Ketika saya gabung di sini, ketika sudah di BPJS ketenaga kerjaan yang cuma 1 tahun hanya 36.000 atau 50.000, itu menjabat ya. Kalau yang 36.000 waktu tahun kemarin 44 juta keluarganya tidak pakai satu. Sekasarnya maaf menanggung orang bayar-bayarnya
semangat bisa terkait pemajikan lah dan sama kamu kan yang digunakan lah masalah kan gitu udah orang pasti barang kamu cuman caranya masing-masing gitu ya paling tidak menyusahkan dari sendiri paling tidak kan pasti ada banyak antara orang dan harus keluarga gitu artinya kita harus memiliki jiwa nanti kita kolektif kalau kolektif mereka beda selain BPJS nanti kita komunikasi untuk siapa dari anggota untuk anggota ya kan misalkan mampu sebulan sekian ayo kita sepakati bersama untuk apa nanti dia mengurus operasi dan menjalankan uang itu agar mudah dipakai usaha dibangun operasi. Ketika nanti ada keuntungan di akhir tahun dibagi ke anggota anggota bisa butuh beras, anggota bisa butuh pakaian, anggota bisa butuh sotas seperti misalkan sama yang bilang ya, tapi kayak daguan gaji atau kayak bulan atau tanggal sangatnya minimal sama operasi itu adalah ayah punya kelebihan 2%, itu ujung-ujungnya baru balik dari daunan. Meskipun di situ ada cara bunga misalkan 2%, ujung-ujungnya diakumulasikan keuntungan. Gua mengasih buat juga nanti akhirnya tahu ketika pembagian untung, ketika pembagian laba kembali lagi yang lebih kurang, jam orang balik juga orang. Tidak ada kemudian tidak ada. Di forum ini tidak ada yang tapi tidak diperhatikan. Tapi ketika pulang nanti di luar ngobrol bertanya yang menurut boleh ada yang sampaikan SPJ sekarang nah di posisi di sana apa di dilepas gitu Pak? Ketuanya siapa? Hubungan yang itu kalau boleh tahu berapa kalau nggak salah 350 per bulan komunikasi siapa ke polisi masyarakat ya Pak Wiratma